Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktikum acara 6, sampling dan karakterisasi Petridophyta. Adapun tujuan dari praktikum acara 6 yaitu sebagai berikut. Petridophyta, tumbuhan paku, merupakan berasal dari kata Yunani yaitu pteron artinya bulu dan phyton artinya tumbuhan. Tumbuhan paku adalah kelompok plantae yang tubuhnya sudah berbentuk kormus atau sudah memiliki bagian akar, batang, dan daun sejati. Meskipun masih ada beberapa kelompok paku yang struktur tubuhnya masih belum lengkap. Platycerium atau sering disebut dengan paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa umumnya tumbuh pada cabang-cabang pohon besar. Paku tanduk rusa ini terdiri atas dua macam daun. Yang pertama ini daun steril dan yang kedua daun fertil. Daun steril ini tumbuh ke atas melingkar membentuk mahkota atau menyerupai perisai pada bonggolnya. Bila sudah tua, daun ini akan berwarna kecoklatan. Sedangkan daun fertil yang menghasilkan serbuk spora di bagian belakang salah satu jenis daunnya. Biasanya tumbuh menjuntai keluar bisa ke atas maupun ke bawah. Platycerium ini tidak memiliki batang yang jelas. Akarnya berupa akar serabut, berbulu, dan berwarna coklat kekuningan. Akar ini biasanya langsung menempel pada batang tanaman tempat tumbuhnya. Spongarium terdapat pada ujung, tertutup rambut, bentuknya seperti bintang, bercabang 2-4, panjangnya sekitar 10-12 cm, lebarnya 2-3 cm, berwarna hijau muda atau hijau kebiruan. Tanaman ini dapat dikembangbiakan melalui spora, pemisah bakat tanaman, dan kultur jaringan. Dinaria quercifolia atau yang sering disebut dengan daun kepala tupai. Daun kepala tupai adalah sejenis paku-pakuan epifit, anggota suku dari Polypodiaceae. Tumbuhan ini umumnya dijumpai di dataran rendah, menempel pada dinding tembok, pada batang pohon, hingga kadang-kadang menutupi hampir seluruh permukaannya. Rimpangnya relatif tebal, tertutup rambut berwarna coklat. Daun kepala tupai ini merupakan tanaman yang tidak memiliki bunga. Nama kepala tupai diambil dari ciri daunnya yang rimpang, besar, dan menjalar, serta ditutupi sisik halus kecoklatan. Tanaman kepala tupai ini memiliki daun yang panjangnya maksimal 40 cm dan bentuk daunnya melebar, dengan bagian tepi memiliki bentuk lekukan. Bagian tepi daun berbentuk memanjang dan mengarah ke bawah, umumnya berukuran hingga 1 meter. Daun kepala tupai ini dicirikan dengan penampakan dua jenis daun, yang pertama yaitu daun subur dan yang kedua daun steril. Daun yang subur ini berwarna hijau, panjang, dengan batang memanjang, terdapat sorus yang menempel pada bagian bawah daun. Daun steril berbentuk lebih kecil dan batang dan bentuk daun lebih kecil. Daun steril tidak menyimpan sorus. Daun steril memiliki fungsi mencari nutrisi dengan menangkap debu dan jasad makhluk kecil serta air. Kedua jenis daun tumbuh dari rimpang yang melekat pada tanah atau bebatuan. Pteris vittata atau rem Cina atau Cinaform atau pakis. Pteris vittata termasuk paku tanah, yaitu paku-pakuan yang hidup di tanah, tembok, dan tebing yang terjal. Kebanyakan jenis paku ini banyak tumbuh pada batu-batuan atau pada tebing sungai yang menyukai kelembapan. Rimpangnya menjalar pada permukaan batuan dan akar-akarnya masuk ke celah-celah batu. Akar paku ini adalah serabut yang tidak bercabang atau monopodial. Batang Pteris vittata ini berbentuk bulat, berarul secara longitudinal, berruas-ruas panjang dan kaku. Permukaan pada batangnya halus, tetapi perlu diketahui bahwa batang paku-pakuan tidak selalu halus, tetapi kadang-kadang dihiasi dengan bentukan seperti rambut, sisik, berwarna hitam atau coklat, lapisan lilin, dan sisa-sisa tangkai. Pada batangnya tidak terdapat rambut. Jenis daun Pteris vittata adalah majemuk, menyirip, tepi daunnya halus atau tidak bergerigi, tepi daunnya rata. Warna daunnya berwarna hijau tua, peruratannya vernasi, menyirip. Ujung-ujungnya bergabung dengan urat lain sehingga memperlihatkan garis yang dekat dengan tepi. Pteris vittata termasuk dimorfisme, yaitu antara sporofil dan tropofil. Dalam satu individu berbeda bentuk atau ukurannya. Daun tropofil adalah daun yang berfungsi untuk proses fotosintesis, sedangkan daun sporofil merupakan penghasil spora.